Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya berada dalam keadaan yang sehat ya. Selamat datang di sesi training kelompok 13. Hari ini kita akan membahas mengenai giving presentation and leading discussion. Tapi sebelum kita mulai ke sesi trainingnya, alangkah lebih baiknya kalau kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ines Ataniela sebagai pembicara sesi 1 pada training hari ini. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ridho Muhammad sebagai pembicara sesi 2 pada training kali ini. Setelah kita saling mengenal, teman-teman bisa memperhatikan apa aja sih yang harus dipersiapkan selama training ini berlangsung. Yang pertama, sinyal yang baik, supaya tidak terganggu saat sedang menyimak materi training. Kedua, semangat, yang bikin teman-teman senang dengerin dari awal sampai akhir sesi training. Lalu, yang ketiga, persiapkan cemilan dan juga minuman favorit untuk menemani teman-teman selama training berlangsung. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu catatan, supaya teman-teman bisa membaca lagi dan juga menerapkan materi yang sudah disampaikan hari ini di lain kesempatan. Training ini akan membantu teman-teman semua dalam cara membuat transisi antara fase ke fase pada program training dan membantu teman-teman semua untuk memfasilitasi diskusi pada training agar terlihat lebih hidup. Sesi training ini akan diisi dengan 6 pembicaraan tips dan penjelasannya. Yang pertama ada knowing your group, yang kedua ada organizing your presentation, yang ketiga ada watching your body language, yang keempat ada adding visuals, yang kelima make smooth transition, dan yang terakhir facilitating a lively discussion. Kita mulai dari tips yang pertama, knowing your group. Teman-teman, menjadi seorang presenter yang baik itu harus memiliki kemampuan untuk memberikan pengalaman presentasi yang efektif kepada trainee. Ketika program trainee hanya sebatas presentasi, jangan berharap materi yang disampaikan dapat dimengerti dan diterapkan 100% oleh trainee. Baiknya, presenter itu menyertakan presentasi singkat pada interval program active training. Nah, ada 3 tips yang dapat Anda lakukan. Yang pertama, pertimbangkan sifat trainee. Pahami latar belakang mereka mengikuti training dan apa yang menjadi kekhawatiran mereka. Kedua, menyesuaikan cara Anda berbicara. Pastikan apa yang Anda presentasikan itu sesuai dengan lingkungan kerja orang dewasa sebelum dipresentasikan kepada audiens. Yang ketiga, sadar dengan posisi audiens. Ketika kita mempersiapkan banyak orang untuk dunia kerja misalnya, kita harus mempersiapkan training yang sesuai dengan job seekers. Ada beberapa tips lain nih yang dapat membantu Anda semua untuk membuat sesi training lebih fleksibel. Yang pertama, make it personal. Seseorang datang ke sesi training itu untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan guna mengasah skill dan ability mereka. Kita sebagai presenter harus mampu memperhatikan hal tersebut. Mereka akan mendapatkan kepuasan atau satisfaction ketika mereka berhasil mendapatkan jawaban yang mereka perlukan. Ketika kita sebagai presenter tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di awal, presenter akan berisiko untuk kehilangan audiens bahkan sebelum mulai dan harus menghabiskan waktu untuk berjuang mendapatkan minat dan perhatian audiens kembali. Kedua, understand why you are there. Kita sebagai presenter harus tahu posisi kita di dalam training itu apa. Apa sih gunanya trainer? Nah, kita juga harus bisa mengatasi segala kemungkinan yang terjadi ketika sudah selesai sesi training. Jangan lupa, kita juga harus bisa menjelaskan dengan baik apa yang kita presentasikan dan mengerti apa yang training khawatirkan. Ketiga, speak their language. Hindari jargon atau istilah yang asing dan membingungkan, misalnya bahasa-bahasa yang sebenarnya nggak sesuai sama target training kita.
Hal ini dilakukan untuk menghindari miscommunication. Kita harus menggunakan kata-kata dan contoh yang berhubungan dengan audiens. Yang kedua, organizing your presentation. Teman-teman, ada nggak sih yang suka bingung gimana sih caranya supaya presentasi kita tetap diperhatiin sama audiens? Tenang, kami punya beberapa tips untuk mengorganisir presentasi kita. Yang pertama, make sure your opening is effective. Kalian yang masih suka canggung atau bingung mau buka presentasi kayak gimana, ini ada tips supaya kita bisa membuat opening yang baik dan keren. Pembukaan atau opening yang efektif itu melibatkan tentang cerita yang berhubungan langsung dengan konten presentasi di kehidupan nyata. Teman-teman juga bisa melakukan polling ke grup atau menanyakan pertanyaan awal yang dirancang untuk mendapatkan pendapat mereka tentang subjek atau hal yang akan dipresentasikan. Kita harus membuat contoh seperti misalnya, menurut pemahaman Anda, self-confidence itu apa sih? Atau kalian lebih memilih minder dan takut ngapa-ngapain, atau maju terus dan pede sama diri sendiri, dan sebagainya. Kedua, provide a preview of information prior to an explanation. Nah, kita juga harus bisa membuat gambaran yang akan membiasakan peserta training dengan apa yang dipresentasikan. Contoh-contohnya itu harus singkat dan tepat, memberikan pernyataan dari keseluruhan ide. Yang ketiga, cover a few points of information thoroughly rather than many points quickly. Kalian suka sebel gak sih kalau ada pemateri yang bertele-tele gitu? Nah, sebagai presenter, kita harus bisa memberikan batasan informasi apa aja yang akan kita sampaikan saat presentasi. Jangan sampai terlalu banyak informasi dan membuat bingung audiens. Ketika pembicara mencoba untuk memberikan informasi yang banyak ke audiens secara langsung, hal itu mungkin dapat membuat trainee bingung sebenarnya poin apa sih yang mau dijelasin. Kemudian, nomor 4, organize your information within a step-by-step sequence. Kalau kita sebagai presenter menjelaskan materi dengan kata-kata yang susah dipahami atau jarang digunakan, kemudian PowerPoint kita juga presentasinya nggak menarik dan hanya ada kata-kata, audiens pasti bakal bosan nggak sih? Nah, kita sebagai presenter itu harusnya menyusun presentasi dengan cermat dan susun informasi secara logis dan memecahkan materi-materi menjadi langkah-langkah yang jelas, berhubungan dan eksplisit. Kelima, avoid tangents and getting off track. Jangan sampai kita sebagai presenter menjelaskan hal-hal yang di luar topik pembicaraan kita nih. Jangan sampai kita menanggapi jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan dari trainee dengan hal-hal yang out of the box atau out of topics yang sedang kita bicarakan. Nah, tetaplah untuk memfokuskan dan mempercepat presentasi untuk menjaga minat semua orang pada subjek yang sedang dibicarakan. Kemudian 6, signal transition between information. Gunakan pernyataan yang bergerak dari pendahuluan ke tubuh presentasi, atau bergerak dari poin utama ke subpoin, dari tubuh ke kesimpulan. Buat transisi eksplisit dan kemudian hubungkan informasi sebelumnya dengan informasi yang baru. 7. Keep your presentation as specific as possible. Semakin jelas apa yang ingin disampaikan, maka semakin besar kemungkinan audiens akan memahami apa yang sedang kita bicarakan. Berikan contoh atau analogi yang benar-benar memperjelas poin Anda. Tetap harus mudah dimengerti dan dipahami oleh peserta ya. Yang ke-8, provide for brief pauses at appropriate times during the presentation. Kalau lagi presentasi, jangan pengen cepet-cepet selesai ya teman-teman. Jangan ngomong terlalu cepat atau tidak memberikan jeda dari bab satu ke bab yang lain.
Berikan peserta waktu yang cukup untuk memproses informasi dan membuat catatan yang baik. Kesembilan, review or allow participants to recap information frequently. Review atau mengizinkan audiens untuk sering merekap informasi, membantu audiens untuk menyimpan informasi agar bisa digunakan kembali nanti setelah sesi training selesai. Review sangat penting, apalagi ketika setelah melewati materi yang sulit di akhir presentasi. Terakhir, 10. Estimate the time each part of your presentation will take. Kadang kalau sedang presentasinya lagi senang banget menjelaskan atau banyak orang yang bertanya saat presentasi, kita jadi lupa waktu dalam penyampaian presentasi. Nah, untuk menanganinya, terkadang kita perlu untuk mempersingkat bagian tertentu agar sesuai dengan batasan waktu dari kelompok training tertentu. Sebelum melakukan presentasi, pilih dan putuskan bagian mana yang akan dipersingkat atau diperpanjang jika diperlukan. Gimana teman-teman? Sejauh ini masih menyimakkan apa yang dibicarakan oleh pembicara? Tetap semangat ya teman-teman. Yang ketiga, ada watching your body language. Bahasa tubuh dan ekspresi kita itu sangat menjadi dasar dari semua presentasi. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa apa yang Anda katakan hanya menyumbang 7% dari dampak presentasi Anda. 93% lainnya adalah bagaimana orang akan menanggapi Anda dari cara Anda berkomunikasi secara non-verbal. Audiens akan fokus kepada Anda sebagai presenter. Komunikasi yang efektif dari pesan yang Anda sampaikan bisa saja terganggu dengan adanya teknik penyampaian yang menjengkelkan atau tidak menarik bagi audiens. Nah, ada beberapa tips untuk meningkatkan kemampuan Anda dalam presentasi. Yang pertama, establish your comfort level with the group through natural positive body language. Sebagai presenter, kita harus memperhatikan postur tubuh yang baik dan sikap yang tegas saat Anda berbicara dalam kelompok. Hindari menempatkan tangan Anda di sekitar dekat mulut atau pada wajah karena gerakan itu menandakan bahwa Anda sedang merasa tidak nyaman atau tidak aman. Hati-hati juga dengan kebiasaan buruk seperti gelisah atau memainkan rambut atau jiggling change, karena hal ini akan mengalihkan perhatian audiens dari apa yang sedang kita presentasikan, teman-teman. Yang kedua, individualize your audience by making eye contact with participants. Jangan terlalu membaca contekan yang Anda bikin di kertas ataupun di layar laptop Anda nih, teman-teman. Saat sedang presentasi, usahakan untuk tetap membuat eye contact dengan peserta atau audiens. Jika Anda gugup, pilih sepasang mata yang menurut Anda ramah dan nyaman untuk diperhatikan. Kemudian, anggaplah bahwa Anda sedang berpura-pura berada dalam percakapan one-on-one, teman-teman. Setelah 5 detik, alihkan kembali pandangan tersebut ke pasang mata yang lain. Dan kembali jelaskan pemikiran Anda berikutnya. Saat melanjutkan presentasi, katakan pada diri Anda bahwa Anda sedang benar-benar merangkai percakapan dengan individu. Hal ini dapat membuat Anda tenang saat berbicara dan langsung mendapatkan feedback instan dari audiens. Yang ketiga, stay aware of the pace and volume of your voice. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau Anda menjadi presenter, jangan sampai berbicara terlalu cepat. Bicaralah sedikit pelan dari biasanya Anda berbicara, sehingga semua peserta dapat menangkap apa yang Anda coba jelaskan. Bicaralah dengan volume yang cukup jelas supaya terdengar, tapi jangan sampai Anda berteriak ya teman-teman. Variasikan kecepatan dari nada suara Anda, dan hal ini dapat membantu menjaga perhatian audiens. Keempat, alter annoying speech habits. Presentasi kalau banyak itu pasti bakal nggak enak kan ya teman-teman. Benar banget. Hal ini bisa mengganggu dan menjengkelkan bila digunakan terlalu sering.
Hindari juga untuk batuk berlebihan atau membersihkan tenggorokan, karena hal ini dapat mengalihkan perhatian audiens dari presentasi. Nah, teman-teman, gak sampai di situ aja. Kami masih punya tips untuk Anda supaya dapat melatih untuk mengendalikan body language kalian. Yang pertama, coba rekam diri Anda ketika memberikan contoh presentasi. Dengarkanlah kembali rekaman tersebut, dan hal ini akan membantu Anda untuk memahami perilaku yang mengganggu dan tidak disadari. Yang kedua, melihat diri sendiri. Caranya adalah minta bantuan teman atau rekan untuk memperhatikan kita saat berlatih presentasi. Hal yang dilihat adalah bagaimana cara atau gaya penyampaian Anda ketika sedang berpresentasi. Dan rekan Anda dapat mendengar apa yang sedang Anda presentasikan. Dari sini, rekan tersebut akan feedback Anda setelah selesai presentasi. Gimana nih teman-teman? Mudah kan? Sebelum kita mulai ke sesi berikutnya, yuk kita istirahat dulu. Teman-teman boleh minum atau stretching selama 5 menit. Kemudian kita balik lagi ya. Nah, gimana nih teman-teman? Udah siap belum untuk ke sesi berikutnya? Sebelum kita ke sesi berikutnya, yuk kita sama-sama main games berikut ini. Untuk melakukan ini, bisa duduk ataupun berdiri. Dalam posisi tegak, lemaskan otot wajah dan mata. Lalu tataplah ke depan, mulailah gerakan bola mata berputar searah jarum jam sebanyak 5 kali. Lalu putar berlawanan dengan jarum jam sebanyak 5 kali juga. Ulangi cara ini sebanyak 3 kali. Untuk kenyamanan, duduklah di kursi, luruskan pandangan, gerakan mata ke arah atas, lalu gerakan ke bawah. Lakukan gerakan tersebut sebanyak 10 kali. Jika sudah selesai, gerakan mata ke arah kiri, lalu ke kanan. Lakukan sebanyak 10 kali juga. Duduklah dalam posisi yang nyaman, lalu pejamkan mata. Berikan tekanan yang sangat ringan dengan menggunakan telunjuk selama 10 detik. Untuk menghindari rasa sakit, jangan menekan mata terlalu keras. Lakukan cara ini sebanyak 10 kali. Saat terus-menerus menatap layar gadget, membuat kita tak berkedip sebanyak yang seharusnya. Hal itulah yang menyebabkan mata sering menjadi iritasi dan memerah. Untuk meringankan mata yang lelah, duduklah di hadapan dinding yang kosong, tutup mata selama 30 detik. Lakukanlah sebanyak 10 kali. Hampir sama seperti cara nomor 2, hanya saja kali ini, pada saat melirik ke kiri, tahan selama 3 detik. Lakukan hal yang sama pada saat melirik ke kanan. Ulangi gerakan ini sebanyak 10 kali. Latihan ini cocok untuk yang merasakan sulit fokus saat memandang kejauhan. Untuk melakukannya, duduklah di kursi dengan menghadap jendela. Fokuskan penglihatan ke jempol selama 2 detik. Lalu fokuskan penglihatan ke arah objek yang agak jauh dari luar jendela selama 2 detik. Lakukanlah secara berulang sebanyak 10 kali. Untuk melakukan latihan ini, kita bisa menggunakan jari telunjuk agar lebih simpel. Acungkan telunjuk ke depan, fokuskan penglihatan ke arah telunjuk, lalu gerakan ke dekat hidung secara perlahan. Jauhkan lagi dari hidung dengan lambat. Lakukan trik ini sebanyak 10 repetisi. Cara ini sangat baik untuk melatih fleksibilitas mata.
Untuk melakukannya, duduklah di kursi dengan menghadap ke arah dinding minimal sejauh 10 kaki. Dengan berbekal sedikit imajinasi, bayangkan di dinding ada angka 8. Mulai gunakan penglihatan untuk mengikuti alurnya sama seperti saat kita menulis angka 8. Lakukanlah trik ini tanpa menggerakkan kepala. Lalu, kembali latihan dengan membentuk angka 8 menyamping. Kedua trik ini baiknya dilakukan 2 menit untuk angka 8 tegak dan 2 menit lagi untuk angka 8 menyamping. Mungkin kita sering mendengar dengan istilah face palming. Caranya hampir sama, namun yang berbeda ialah saat menempatkan telapak tangan. Saat mata terasa lelah, kita harus mengistirahatkan mata dari paparan cahaya. Pejamkanlah mata, lalu gunakan telapak tangan untuk menutup kelopak mata. Untuk hasil yang maksimal, gunakan cara ini selama 5 menit. Itulah beberapa cara untuk melatih mata agar tetap sehat. Nah, gimana nih gamesnya? Seru kan? Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita ke sesi berikutnya. Masuk ke tips keempat, yaitu adding visual. Tujuan dari menampilkannya visual pada saat presentasi adalah untuk memberikan catatan atau poin-poin penting dalam materi training yang sedang dipresentasikan, sehingga para audiens dapat memahaminya dengan lebih baik. Maka dari itu, visual yang ditampilkan harus dibuat dengan jelas dan juga ringkas supaya para audiens dapat berfokus terhadap isi yang ada di dalam visual tersebut. Nah, bentuk-bentuk visual yang akan dibahas pada kali ini itu ada 3 bentuk, yaitu ada flip chart, ada slideshow, dan yang terakhir ada handout. Yang pertama yaitu flip chart. Flip chart adalah salah satu bentuk visual yang paling mudah serta paling sederhana yang digunakan dalam presentasi. Visual dalam bentuk flip chart ini akan bekerja lebih efektif jika ditempatkan di dinding-dinding sekitar ruangan presentasi, sehingga para audiens dapat mengingat lagi informasi yang diberikan selama sesi presentasi berlangsung dengan lebih mudah. Kira-kira hal apa saja ya yang perlu diperhatikan dalam menggunakan flip chart ini? Yuk, mari kita simak poin-poin berikut ini ya. Poin yang pertama yaitu agar lebih menarik perhatian para pembaca, maka ketika membuat flip chart, sebaiknya menggunakan huruf cetak daripada huruf sambung. Yang kedua, batasilah jumlah kata yang digunakan dalam setiap halaman di flip chart. Yang ketiga, gunakan variasi warna untuk meningkatkan visibilitas para peserta. Misalnya, warna hijau untuk menulis judul dan warna biru untuk menulis poin-poin serta isi dari flip chart. Contoh kombinasi warna yang baik dalam pembuatan flip chart itu ada hitam, merah, biru, dan hijau. Yang keempat, buatlah halaman kosong di antara lembar flip chart yang berguna untuk mencegah warna spidol yang merembes atau tembus. Yang kelima, berikanlah nomor, klip kertas, bendera, atau penanda lainnya di halaman-halaman penting dalam flip chart, sehingga apabila kita ingin menuju ke halaman tersebut, kita dapat mencarinya dan juga menemukannya lebih mudah dan cepat. Poin yang keenam atau yang terakhir adalah bangun rasa ingin tahu para peserta dengan menempelkan flip chart di seluruh dinding presentasi. Baiklah teman-teman, mari kita beralih ke bentuk visual selanjutnya, yaitu slideshow. Nah, bentuk visual slideshow ini merupakan salah satu bentuk visual yang paling populer digunakan dalam presentasi. Dan slideshow ini juga efektif digunakan apabila ketika kita lagi presentasi dengan jumlah audiens yang cukup besar. Terdapat 3 kunci utama yang perlu diperhatikan dalam pembuatan slideshow, yaitu jelas, ringkas, dan juga mudah dibaca. Berikut ini saya akan memberikan tips-tips dalam menggunakan slideshow. Yang pertama, buatlah header atau judul di setiap slide yang akan dipresentasikan agar slideshow dapat lebih teratur. Yang kedua, batasi materi pada satu ide per slide-nya. Yang ketiga, berikanlah space kosong pada setiap slide. Lalu yang keempat, ikutilah aturan 6x6 di mana dalam sebuah slide itu tidak boleh lebih dari 6 baris dan juga satu barisnya tidak boleh lebih dari 6 kata. Yang kelima, gunakanlah frasa dalam teks presentasi. Rangkumlah materi presentasi Anda sehingga Anda dapat membuat poin-poin bukannya paragraf dalam presentasi Anda.
keenam, gantilah kata-kata dengan gambar apabila memungkinkan. Yang ketujuh, batasi penggunaan animasi di setiap slide-nya, yakni dengan 1/3 dari seluruh isi slide. Lalu, poin ke-8, pada saat presentasi, janganlah Anda berdiri di depan cahaya proyektor. Kemudian, poin selanjutnya, mengatur pencahayaan di ruangan presentasi. Karena apabila ruangan presentasi yang pencahayaannya itu redup, maka akan membuat para peserta menjadi mengantuk dan juga kurang fokus. Apabila Anda perlu untuk meredupkan lampu, maka silakan untuk meredupkan lampu di bagian depan saja, di mana Anda sedang presentasi. Dan untuk bagian belakang atau para peserta menyimak presentasi Anda, itu dapat dibuat lebih terang. Lalu poin berikutnya, tetap terhubung terhadap para audiens dengan cara sesekali menatap mereka untuk menjelaskan materi-materi diskusi atau ikut terlibat dalam diskusi kelompok. Kemudian poin yang terakhir atau poin ke-11 adalah gunakanlah slide untuk meningkatkan interaktivitas Anda dengan para peserta. Misalnya, para peserta dapat diminta untuk memperhatikan slide yang Anda berikan dan juga Anda dapat mendiskusikan slide tersebut dengan para peserta. Oke teman-teman, berarti sampai saat ini kita sudah mengenal dua bentuk dari visual, yakni ada flipchart dan juga ada slideshow. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk yang terakhir, yaitu handout. Bentuk visual handout sendiri memudahkan para peserta untuk mengingat poin-poin yang sudah disampaikan dalam presentasi. Pastikan handout yang Anda buat itu ringkas dan juga mudah untuk dibaca. Anda juga harus memperhatikan kapan waktu yang tepat untuk mendistribusikan handout tersebut. Karena jika pada waktu yang kurang tepat, handout tersebut akan menjadi distraksi bagi para peserta Anda terhadap presentasi yang sedang Anda tampilkan. Oleh karena itu, akan lebih baik jika handout didistribusikan pada saat presentasi sudah berakhir. Namun, jika Anda memerlukan untuk mendistribusikan handout pada saat awal atau pada saat selama sesi presentasi berlangsung, maka mintalah para peserta untuk tetap fokus pada presentasi yang sedang Anda tampilkan. Baiklah teman-teman, bagaimana dengan materi hari ini? Sudah mulai pusing atau sudah mengerti? Boleh kasih tanggapannya ya di kolom komentar. Semoga apa yang kami sampaikan pada materi hari ini bisa teman-teman pahami dan juga bisa diterapkan nantinya. Terima kasih atas perhatian teman-teman pada penjelasan materi kami hari ini. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan.